Ahmad saat ini sangat membutuhkan uang untuk ia gunakan membeli buku. Hanya saja Ahmad tidak mempunyai uang. Kemudian Ahmad berencana untuk meminjam uang kepada temannya Amir. Hingga akhirnya mereka bertemu di suatu tempat. Keduanya membuat perjanjian dan sepakat atas perjanjian tersebut, di mana Amir memberikan pinjaman kepada Ahmad dengan syarat saat mengembalikan pinjaman ada tambahan 2%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya, walaupun harus belajar dari rumah. Hari ini kita akan mempelajari materi mengenai riba. Riba secara bahasa artinya pertambahan atau kelebihan. Sedangkan menurut istilah, riba adalah kelebihan atau tambahan bayaran dalam pinjam-meminjam atau utang piutang uang atau barang tanpa ada ganti atau imbalan yang disyaratkan bagi salah satu dari dua orang yang membuat perjanjian. Misalnya, seseorang meminjamkan uangnya kepada orang lain dengan syarat pada waktu pengambilan harus dilebihkan dari jumlah uang yang sebelumnya. Hal ini termasuk ke dalam riba. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Innamal bay'u mislur riba wa ahallallahu al-bay'a wa haramar riba. Yang artinya, sungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Macam-macam riba, yakni riba terdiri dari riba fadli, ribayat, riba nasi'ah, dan riba qardi. Riba fadli adalah tukar menukar dua barang yang sama jenisnya namun tidak sama ukurannya atau kelebihan ukuran atau takarannya yang disyaratkan oleh orang yang menukarnya. Misalnya, tukar menukar uang lebaran. Biasanya jasa penukar uang akan memberikan harga pada setiap penukaran pecahan uang. Semisal ingin menukar uang 50.000 dengan pecahan uang 5.000, maka yang harus dibayar oleh si penukar sebesar 53.000. Nah, hal tersebut termasuk ke dalam riba fadli. Dan bagaimana supaya tukar menukar ini tidak menjadi riba? Maka kalian harus melakukan 3 macam syarat, yaitu pertama, tukar menukar barang tersebut harus sama jumlahnya. Kedua, timbangan atau takarannya harus sama. Dan yang terakhir, ketiga, serah terima pada saat itu juga atau pada saat akad. Kemudian riba qardi. Riba qardi yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat adanya keuntungan atau tambahan dari seseorang yang menghutanginya. Misalnya, Umar berhutang uang kepada Amir sebesar Rp100.000. Dan Amir mengharuskan Umar untuk membayar hutangnya sebesar Rp150.000. Hal tersebut termasuk ke dalam riba qardi. Kemudian riba nasi'ah. Riba nasi'ah yaitu adanya pembayaran yang tertunda pada akad tukar menukar barang yang sejenis maupun tidak sejenis, atau jual beli yang pembayarannya disyaratkan lebih oleh penjual dengan dilambatkan. Misalnya, Aisyah dan Aminah ingin bertukar emas 24 karat. Aisyah sudah memberikan emasnya, namun Aminah mengatakan bahwa akan menyerahkannya sebulan lagi. Maka ini termasuk ke dalam riba nasi'ah. Karena apa? Karena harga emas bisa saja berubah sewaktu-waktu. Kemudian ribayat, yaitu riba yang diperoleh ketika seseorang berpisah dari tempat akad jual beli sebelum serah terima antara penjual dan pembeli. Contohnya, Usman membeli paket internet 50 GB. Tanpa dicek kembali isi kuota itu benar terisi 50 GB atau tidak, Usman langsung membayar kemudian pergi dari tempat tersebut. Sesampainya di rumah,
Ternyata isi kuota hanya 30 GB, maka si penjual paket internet ini menanggung dosa riba aliyat. Kemudian, hukum dari bunga bank. Hukum bunga bank dibagi menjadi 3, diantaranya pertama, hukumnya akan menjadi haram karena telah menetapkan kelebihan yang disebut riba berapapun besarnya itu. Dan yang kedua, syubhat, yaitu belum jelas halal atau haramnya bunga bank tersebut. Yang ketiga, halal, karena bunga bank cukup rasional sebagai biaya pengelolaan bank dan apabila bank-bank tersebut menjalankan aturan berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah. Selain itu, dalam keadaan terpaksa atau darurat dan juga untuk kemaslahatan masyarakat. Kemudian, bagaimana cara kita menghindari dari perbuatan riba tersebut? Nah, yang pertama, menjual sesuatu yang sejenis ada 3 syarat. Yang pertama ini, serupa timbangan dan banyaknya. Yang kedua, harus dalam bentuk tunai dan timbang terima dalam akad atau ijab kabul sebelum meninggalkan majelis akad. Yang kedua, menjual sesuatu yang berlainan jenis ada 2 syarat, yaitu pertama, tunai, kedua, timbang terima dalam akad atau ijab kabul sebelum meninggalkan majelis akad. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai materi riba. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya, meskipun hari ini kita masih belajar melalui media daring. Hari ini kita akan pelajari mengenai materi riba. Dan pertemuan kita kali ini, Ibu hanya akan membahas sedikit mengenai materi riba ini. Karena sebelumnya Ibu telah memberikan mengenai materi ini di grup WhatsApp kalian masing-masing. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Sebelumnya Ibu akan bertanya kepada kalian terlebih dahulu, apa yang kalian ketahui tentang riba? Ya, betul sekali. Jadi, riba merupakan pertambahan atau kelebihan pembayaran dalam pinjam-meminjam, baik itu berupa uang maupun barang, dengan disyaratkan imbalan salah satu dari 2 orang yang membuat perjanjian. Jadi, riba ini secara bahasa artinya itu pertambahan atau kelebihan. Sedangkan riba menurut istilah fikih yaitu kelebihan atau tambahan pembayaran dalam pinjam-meminjam atau utang piutang, baik itu uang maupun barang tanpa ada ganti atau imbalan yang disyaratkan bagi salah satu dari 2 orang yang membuat perjanjian. Misalnya, seseorang meminjam uang kepada orang lain, misalnya si A meminjam uang kepada si B. Nah, dengan syarat pada waktu pengembalian harus dilebihkan 2% dari jumlah yang sebelumnya. Si A harus mengembalikan uang kepada si B dengan tambahan 2%. Jadi 2% ini termasuk ke dalam riba karena adanya kelebihan dari jumlah yang sebelumnya. Kemudian, hukum dasar dari riba terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Ibu mau kita baca bareng-bareng. Kalian bisa lihat di layar video kalian. Kita baca bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal bai'u mislur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Yang artinya, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, jadi sudah jelas sekali ya di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ini bahwasannya Allah itu mengharamkan riba, namun Allah menghalalkan jual beli. Paham ya? Kemudian hukum dasar riba juga terdapat di dalam Quran surat Al-Imran ayat 130 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afatan wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Nah, di dalam Quran surat Al-Imran ini juga telah dijelaskan bahwasannya janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda. Berarti riba sudah jelas bahwasannya perlakuan atau perbuatan riba ini termaksud diharamkan. Hukum dasarnya itu berarti haram ya. Kemudian untuk jenis-jenis riba di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada riba fadli, kemudian riba qardi, ribayat, dan riba nasi'ah. Next. Untuk riba fadli ini merupakan salah satu tukar menukar barang yang sama jenisnya, namun tidak sama ukurannya atau kelebihan ukuran atau takaran yang disyaratkan oleh yang menukarnya. Misalnya gini, pada saat musim lebaran, kan biasanya kita nih yang udah kerja, biasanya kan suka bagi-bagi angpau. Nah, biasanya jasa penukar uang akan beri harga pada setiap penukaran pecahan uang. Misalnya, ibu mau menukar uang lebaran Rp50.000 dengan pecahan Rp5.000. Nah, ketika ibu mau menukar, hanya saja harganya bukan Rp50.000, tetapi ada tambahan Rp3.000. Jadi ibu membayar Rp53.000. Nah, hal tersebut termasuk ke dalam riba fadli. Karena apa? Karena ada tukar menukar barang yang tidak sama ukurannya atau adanya kelebihan ukuran takaran yang disyaratkan oleh si yang menukar. Nah, kemudian mana nih agar tukar menukar barang ini tidak menjadi riba? Nah, agar tukar menukar ini tidak menjadi riba, ada 3 syarat yang harus kita lakukan. Yang pertama, tukar menukar barang tersebut harus sama. Misalnya sama jenisnya, sama barangnya, sama bendanya. Yang kedua, timbangan atau takarannya harus sama. Misalnya seperti tadi, ibu menukar 50.000, maka yang harus ibu bayar harusnya 50.000, bukan 53.000. Seperti itu. Nah, kemudian serah terima pada saat itu juga. Adanya akad di saat itu juga. Dan sekaligus serah terima barang saat majelis akad. Seperti itu. Kemudian, riba qardi. Sedangkan kalau riba qardi ini meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan dari orang yang menghutang. Misalnya gini, Umar membutuhkan uang untuk membeli buku, sedangkan buku itu harus dibeli saat itu juga. Akhirnya Umar berhutang kepada si Ali sebesar Rp100.000 untuk membeli buku. Hanya saja si Ali ini mengharuskan Umar untuk membayar hutang itu sebesar Rp130.000. Nah, Rp30.000 ini termasuk ke dalam riba qardi karena adanya keuntungan atau tambahan dari orang yang menghutangi. Yang menghutangi itu kan tadi Ali ya. Nah, hal tersebut termasuk dalam riba qardi. Nih, terus juga Rasulullah SAW juga telah bersabda yang artinya semua piutang yang menarik keuntungan termasuk ke dalam riba. Jadi sesuatu hutang yang menarik keuntungan dari yang berhutang itu termasuk ke dalam riba. Hadis riwayat Baihaqi. Kemudian yang ketiga di sini ada ribayat. Nah, pengertian dari ribayat ini sendiri yaitu riba yang diperoleh ketika seseorang berpisah dari tempat akad jual beli sebelum serah terima antara si penjual dan pembeli. Misalnya gini, kita kan sering kali nih ya, kayak misalnya beli kuota internet di counter. Misalnya Usman membeli paket internet sebesar 50 GB. Tanpa dicek lagi isi kuotanya benar sebesar 50 GB atau tidak, Usman langsung membayar dan langsung pergi ke rumah. Biasanya kita kayak gitu kan ya. Nah, kemudian ketika sampai di rumah, ternyata isi kuotanya itu bukan sebesar 50 GB, tetapi isi kuotanya itu hanya sebesar 30 GB. Nah, hal tersebut termasuk ke dalam riba. Riba ini ditanggung oleh si yang menjual kuota internet ini karena tidak adanya barang saat melakukan majelis akad. Nah, ketika kita sudah pulang, barang tersebut ternyata tidak sesuai sama apa yang sudah kita bayar. Itu termasuk ke dalam ribayat ya.
Udah paham ya? Maka si penjual paket internet ini menanggung dosa dari ribayat. Kemudian yang keempat ada riba nasiah. Nah, riba nasiah ini yaitu riba yang pembayarannya tertunda pada akad tukar menukar barang yang sejenis maupun tidak sejenis, atau jual beli yang pembayarannya disyaratkan lebih oleh penjual dengan dilambatkan. Misalnya gini, Aisyah dan Aminah bertukar emas 24 karat. Nah, Aisyah sudah memberikan emasnya kepada si Aminah nih. Namun, Aminah mengatakan kepada Aisyah bahwasanya dia baru akan berikan emasnya sebulan lagi. Nah, maka ini termasuk ke dalam riba nasiah. Karena apa? Karena harga emas itu bisa saja berubah sewaktu-waktu dan tidak menentu. Kemudian, hukum dari bunga bank. Hukum dari bunga bank ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, haram hukumnya. Yang kedua, syubhat. Dan yang ketiga, halal. Maksudnya gimana? Kenapa bisa haram? Karena telah menetapkan kelebihan yang disebut riba, berapapun persennya atau berapapun besarnya itu. Kemudian, untuk hukum syubhat, karena belum jelas halal atau haramnya bunga bank tersebut. Nah, kemudian untuk hukum bunga bank halal, yaitu karena bunga bank cukup rasional sebagai biaya pengelolaan bank dan apabila bank tersebut menjalankan aturan berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah. Selain itu juga bisa menjadi halal ketika dalam keadaan terpaksa atau darurat dan juga untuk kemaslahatan masyarakat. Kemudian, lalu bagaimana cara menghindari riba atau cara menghindari perbuatan riba dalam akad jual beli? Yang pertama, menjual sesuatu yang sejenis ada 3 syarat, yaitu serupa timbangannya dan banyaknya, kemudian berupa tunai, dan timbang terima dalam akad atau ijab kabul sebelum meninggalkan majelis akad. Kayak tadi yang pas beli kuota internet gitu, itu kan udah meninggalkan majelis akad terlebih dahulu tanpa adanya pemberian serah terima antara si penjual dan pembeli. Kemudian yang kedua, menjual sesuatu yang berlainan jenis ada 2 syarat, yaitu tunai dan timbang terima dalam akad atau ijab kabul sebelum meninggalkan majelis akad. Nah, hal tersebut bisa menghindari diri kita dari riba dalam kegiatan akad jual beli. Ibu akan menayangkan video mengenai praktek riba yang mungkin seringkali kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita tayangin videonya. Jadi nangga? Oh iya, bentar. Yuk, guru, isi masuk. Kenapa, Pep? Pep, uang tabungannya hilang. Serius? Aslinya, tadi aku simpen di sini. Ingat-ingat tadi, coba cari lagi. Aslinya, dan aku simpen di sini. Tadi sama aku langsung ngasih. Tapi ini buat nabung ke Jogja, jangan lupa. Kok bisa? Kan ada yang ngambil di tas mama. Coba nggak cari. Udah ada yang jalan. Mana ya? Gimana? Terus katanya aku bilang ke mama, pasti sama aku marah. Udah tambah sekarang BBM naik lagi. Kan nggak kamu sih, aku nanya minta uang lagi gitu. Kalau gitu, aku ada ide. Serius kali? Iya serius. Ide apa? Aku kenal sama orang yang bisa buat kamu pinjam uangnya. Serius? Iya serius. Siapa? Ada deh. Yaudah, daripada dimarahin jangan ya? Ya, enggak, tenang aja, kan aku sama kamu. Ayo, sekarang jalan dulu aja yuk. Jalan dulu yuk. Makasih ya. Semuanya. Kita harus deh nih? Iya, yang di sini. Ayo coba masuk. Udah aku yang kan? Ya, temen lulus ada. Iya, tenang aja.
Permisi, assalamualaikum. Ibu. Permisi, assalamualaikum. Kamu siapa ya? Neng Gina, ada ibunya? Oh, ibu ada. Siapa tuh? Oh iya. Biar dipanggil dulu ini. Assalamualaikum. Kan asli ini rumahnya. Iya asli. Paling ntar ibunya sebentar lagi datang kok. Tapi aku ragu nih. Kenapa? Masa anak kecil yang minjemin uangnya? Tenang aja, ada kok ibunya lebih tua. Tenang aja. Oh iya. Neng Intan. Iya ibu. Gak sama mama tadi? Enggak, soalnya mama lagi sibuk. Oh, ada perlu apa? Ini ada teman yang mau minjem. Oh iya Bu. Apa ya? Kan ada sedikit lah, ada urusan. Jadi mau minjem uang 50.000 bisa nggak? Oh, bisa, Neng. Cuman per minggu teh kudu bayar 5%. Soalnya ibu mana? Oh 5% ya. Tapi gak apa-apa kan bisa gitu? Bisa 50.000 mah. Ya udah deh nggak apa-apa. Bawah. Ya. Antasan sekedapnya, Neng. Ya. Iya, Neng. Iya, atas nak. Oh ya. Telah, iya, orang tuliskan ke anak-anak. Di sana begini hari ini naik. Oke, iya canak deui nya. Oh. Pas beres Oh, pas mau kembali lagi gitu. Oke, canak deui jangan buktina. Oh iya. Ya, makasih ya Bu. Ya, Makasih, sami-sami. Bu Nur. Ya, sami-sami. Ya. Pulang dulu. Ya, Ya. hati-hati, Nak. Ya. Ya, titip salam nih sama Gina. Ya. Neng Intan, hati-hati. Yuk. Jam 4:30, janjian Neng Intan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Neng Intan. Oh iya, masuk nih, masuk dulu. Sok, calik lah. Ibu maaf gak bisa lama-lama. Nah, buru-buru. Di sekolahnya lagi ada acara. Ibu Oh. juga cepet-cepet gitu pulangnya. Oh. Ya, ini paling 50.000 sama bunganya udah jadi 60 Bu. Oh iya, Neng. Katanya. Oh iya, sip. Ya, Ya. ya. Ibu ini uangnya. Oh iya. Makasih ya Bu. Iya, sama-sama, Neng. Kadek. Iya, pulang Hati-hati dulu ya. Ya. Ya, Ibu. Ya. Yuk. Assalamualaikum. Salam. Akhirnya aya nu nginjem duit deui. It's just another night. Nah, video tadi mengajarkan kita ya bahwasannya kalau misalkan ada orang yang membutuhkan uang, kita pinjemin, tapi tidak usah dilebihkan lagi saat pembayarannya, karena itu termasuk dalam riba. Dan biasanya orang yang sudah termakan oleh riba, mereka akan menganggap riba itu sebagai akad jual beli yang biasa saja gitu. Akad jual beli yang memang biasa dia lakukan. Dia tidak memikirkan soal riba lagi. Mereka hanya menganggap, oh ini akad jual beli biasa kok, nggak ada termasuk dalam riba atau apapun itu gitu. Nah, jadi dari video itu yang dapat kita pelajari sekaligus dapat kita ambil hikmahnya adalah perbuatan riba itu bisa kita alami tanpa kita sadari. Maka dari itu penting sekali kita mempelajari mengenai materi ini agar nantinya kita tidak terbawa dalam perbuatan riba. Baik anak-anak, dari yang sudah Ibu sampaikan, apa kalian masih ada yang belum paham? Apa ada yang perlu ditanyakan? Kalau dari kalian sudah paham semua, mungkin Ibu yang akan bertanya kepada kalian. Ibu akan bertanya mengenai jenis-jenis riba. Riba apa yang kegiatannya itu tukar menukar barang yang sama jenisnya, hanya saja ada kelebihan ukuran atau takaran yang disyaratkan oleh yang menukarnya. Ya, betul sekali. Jadi riba tersebut termasuk ke dalam riba fadli. Yang tadi ya, yang tukar menukar uang lebaran dengan dilebihkan harganya yang disyaratkan oleh si yang menukarnya. Oke. Kemudian Ibu juga akan bertanya terkait hukum dasar riba. Terdapat di dalam Quran surat apa saja? Ya, betul sekali. Jadi
Hukum dasar riba ini sudah tertuang di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 dan Al-Quran Surat Al-Imran ayat 130. Jadi hikmah diharamkannya riba yaitu menjauhi kita dari sikap serakah atau tamak terhadap harta yang bukan milik kita. Kemudian menghindari kita dari timbulnya permusuhan antara pribadi dan mengikis habis semangat kerja sama atau saling menolong sesama manusia. Padahal semua agama, terutama agama Islam, menyeru kepada manusia untuk saling tolong-menolong dan membenci orang yang mengutamakan kepentingan diri sendiri atau egois, serta orang yang mengeksploitasi orang lain. Kemudian menghindari kita dari timbulnya tumbuh suburnya mental pemboros yang tidak mau bekerja keras dan penimbun harta di tangan satu pihak. Islam menghargai kerja keras dan menghormati orang-orang yang suka bekerja keras sebagai saran pencarian nafkah. Kemudian menghindari dari perbuatan aniaya karena memeras kaum yang lemah dan menjauhkan orang-orang muslim dari sesuatu yang menyebabkan kebinasaannya, karena orang yang memakan riba adalah zalim dan kelak akan binasa. Untuk tugasnya, kalian membuat video terkait materi riba sesuai dengan jenis-jenisnya. Kayak tadi ada jenis riba fadli, riba kordi, riba nasiah, dan riba iyad. Nah, kemudian kalian juga akan Ibu berikan link kuis, yang mana kuis ini menjadi bahan evaluasi pembelajaran kalian hari ini. Untuk lebih jelasnya lagi terkait tugas ini, akan Ibu share kembali ke grup WhatsApp kalian. Dan mungkin cukup sampai di sini pertemuan kita kali ini. Kita ucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan Ibu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.
Ooh.